Prabowo bikin 6 grup Kopassus, kekuatan Korps Baret Merah terkuat se-Asia Tenggara. Gila! Setiap negara pastinya memiliki tentara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negaranya. Begitu juga dengan Indonesia yang memiliki TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Dengan adanya pasukan TNI, maka kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia bisa tetap terjaga dengan optimal. Salah satu pasukan elit yang dimiliki oleh TNI AD adalah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan Baret Merah ini pernah menjadi pasukan elit nomor 3 terbaik di dunia. Berbagai palagan pertempuran baik di dalam dan luar negeri selalu dituntaskan dengan baik oleh satuan yang mempunyai moto Tribuana Candraca Satya Dharma ini. Pemeringkatan ini didasarkan pada Discovery Channel Military di tahun 2008. Kopassus menjadi urutan ketiga terbaik di dunia setelah Special Air Service atau SAS Inggris dan Mossad Israel. Komando Pasukan Khusus dinilai semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto menambah 3 grup Kopassus. Kopassus kini memiliki 6 grup yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Upacara peresmian satuan baru TNI itu digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seiring dengan validasi organisasi, 6 perwira yang sebelumnya berpangkat kolonel kini resmi naik menjadi Brigjen TNI dan menjabat sebagai Komandan Grup. 6 grup Kopassus tersebut akan ditempatkan di berbagai daerah strategis di Indonesia. Hal ini untuk memperkuat pertahanan nasional termasuk di ibu kota negara ataupun IKN yang baru. Rinciannya, Grup 1 Kopassus berada di Banten yang dipimpin oleh Brigjen Raden Nasrul Faturrahman. Grup 2 di Solo dipimpin Brigjen Edwin Apriacanda. Grup 3 di Dumai dipimpin Brigjen Bram Pramudia. Selanjutnya, Grup 4 di Penajam dipimpin Brigjen Suharma Junam. Grup 5 di Kendari akan dipimpin oleh Brigjen Joseph Dat. Dan yang terakhir adalah Grup 6 di Timika dipimpin oleh Brigjen Richard Arnolye Sangari. Sementara markas besar utama atau Mako Kopassus tetap berada di Jakarta. Selain itu, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus akan tetap berlokasi di Batu Jajar, Bandung. Sedangkan untuk Satuan 81 Anti Teror dan Satuan Sanda Kopassus masih tetap berkedudukan di Jakarta. Prabowo tegaskan militer kuat jadi kunci kemerdekaan dan kedaulatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan militer sebagai syarat mutlak bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa. Hal itu disampaikan saat ia bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan bangsa Indonesia butuh tentara yang kuat karena tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Prabowo juga menegaskan bangsa Indonesia cinta damai dan tidak menginginkan perang. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa setiap upaya kebangkitan bangsa selalu dihadang dengan ancaman, perampokan kekayaan alam hingga upaya adu domba. Karena itu, sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah bersumpah memegang teguh Undang-Undang Dasar, Prabowo berkomitmen memperkuat pertahanan negara untuk menjaga wilayah, kedaulatan, dan kekayaan bangsa. Penambahan grup Kopassus meningkatkan daya tempur. TNI AD sebelumnya menyebut penambahan jumlah grup komando pasukan khusus sejalan dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar. Penambahan grup Kopassus ini diperlukan agar pasukan Kopassus tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa, seperti yang terjadi selama ini. Harapannya pasukan elit tersebut dapat bergerak cepat menangani ancaman yang terjadi bekerjasama dengan komando daerah militer di masing-masing daerah tentunya. Penambahan jumlah grup dan kenaikan pangkat pimpinan di Kopassus diharapkan mampu meningkatkan daya tempur serta mobilitas Korps Baret Merah dalam menghadapi ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri.
Dengan penyebaran pasukan di titik-titik strategis, TNI optimis Kopassus akan semakin siap menjalankan tugas sebagai garda terdepan pertahanan NKRI. Bicara tentang konteks geopolitik global, ini menjadi hal yang menarik bahwa ketika kita melihat landasan pemikirannya dengan pemikiran Mackinder tentang heartland atau konsep jantung dunia, terjadi pergeseran konflik global di mana dulu ketika bicara heartland itu berada di Eurasia, sekarang bergeser di kawasan Indo-Pasifik. Nah, sehingga negara-negara yang ada di Indo-Pasifik, dia bagaimanapun harus mempersiapkan dirinya. Nah, ketika bicara tentang data belanja pertahanan secara global melalui Stockholm International Research and Peace atau SIPRI, di akhir 2024 terjadi lonjakan belanja pertahanan yang begitu signifikan, terutama di kawasan Asia. Di mana ketika bicara tentang belanja pertahanan ini, Singapura sampai lebih dari 3,5% dan Malaysia lebih dari 1,5%, dan kita sendiri itu tidak kurang hanya sekitar 0,7% atau kurang dari 1% PDB. Artinya apa? Ini menjadi sebuah tantangan bagi negara kita, apalagi kita sebagai bangsa yang berkembang, sebagai bangsa yang dimana sejarah panjang negeri ini tidak lepas dari pemberontakan dan infiltrasi ataupun proksi dari negara-negara asing. Kita bicara tentang geopolitik global di mana perseteruan polarisasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini, kita melihat bahwa dahulu Kopassus itu selalu diidentikan sebagai pasukan elit khusus dalam operasi rahasia tertentu. Namun saat ini Kopassus itu harus dijadikan sebagai instrumen strategis pertahanan negara dalam bagaimana menghadapi situasi generasi perang yang makin berkembang, generasi perang yang semakin membutuhkan strategi-strategi strategis. Kenapa? Perang bukan lagi secara konvensional, tetapi bentuk perang ada seperti perang hibrida, lalu tadi perang asimetris, lalu juga rivalitas kekuatan besar yang nyata tadi di Indo-Pasifik tadi. Inilah menjadi latar tentunya bagi para pemikir dan pemangku kepentingan pertahanan di negeri ini melihat pemekaran grup Kopassus yang ada di 6 grup tersebut, sehingga ketika negara kuat, kita secara sistem sosial, politik, dan ekonomi kita akan juga kuat. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.